Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Anam, anak-anakku kelas 9 SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Kali ini, pada pertemuan daring kali ini kita akan belajar bersama tentang benua Australia. Benua yang berada di sebelah selatan wilayah Indonesia, di mana angin dingin yang kita rasakan pada bulan-bulan ini berembus dari daratan Australia, yang disebut juga sebagai angin muson timur. Di Australia kita akan mengetahui orang dengan kulit putih seperti yang ada di gambar tadi, di mana letak astronomisnya adalah 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur, dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Tentunya ada 10 derajat lintang selatan. Oh, pasti masih ada di wilayah tropis. Daerah Australia mana yang memiliki iklim tropis? Itu berada di wilayah Australia yang berwarna merah. Masih ada iklim subtropis dan iklim sedang bagi wilayah-wilayah di negara Australia dan di benua Australia. Di situ ada Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Torres di sebelah utara Australia. Batas sebelah timur Australia berada di Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Coral. Sementara di sebelah selatan Australia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia yang mengarah ke kutub selatan. Sementara di sebelah barat masih bertemu lagi dengan Samudra Hindia. Australia adalah benua yang hanya ada satu negara, di mana luasnya adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar 3.200 km dan panjang 3.700 km, sehingga kita lihat seperti halnya panjang dan lebarnya mirip. Negara paling unik dan benua paling unik, di mana dalam satu benua hanya ada satu negara dalam satu benua, yaitu benua apa? Benua Australia. Negara apa? Negara Australia. Di mana negara Australia terdiri atas 8 negara bagian. 8 negara bagian ini berada di wilayah yang berbeda warna, mulai Australia Utara, Selatan, Barat. Ada Victoria, New South Wales, dan ada Queensland, Tasmania. Itu adalah wilayah-wilayah negara di Australia. Lihat, itu adalah New South Wales. Ini adalah wilayah Australia Utara. Ada Victoria. Di wilayah benua Australia ini memiliki hewan yang khas. Tentunya kalian sudah tahu hewan yang melompat-lompat dan memiliki kantong di perutnya, dengan jari kaki bagian belakang panjang dan kaki depan agak pendek. Kira-kira apa namanya? Kanguru. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat tentang benua Afrika yang disebut juga benua hitam. Apa yang kalian bayangkan tentang ketika kita akan membahas tentang benua Afrika? Tentunya dari peta yang ada di gambar tersebut, kita akan melihat tentang kehidupan satwa yang luar biasa. Karena di Afrika adalah tempatnya satwa, ada singa, gajah, dan lain-lain. Penduduk yang mayoritas memiliki kulit warna hitam, sehingga disebut juga sebagai benua hitam. Dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu dalam apa? Menerapkan tujuan pembelajaran. 1. Mampu menunjukkan letak benua Afrika, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Dari benua Afrika ini kita akan bisa melihat letak astronomis benua Afrika, bisa menyebutkan pembagian regional benua Afrika,
Dan yang terakhir, dinamika penduduk di Afrika. Selanjutnya kita juga akan tahu pengaruh perubahan antar ruang di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Benua Afrika sebagai benua yang mayoritas negaranya berkembang memiliki banyak karakteristik yang luar biasa, di mana kita lihat dulu pengertian benua, hamparan dataran yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang besar. Sementara samudra, hamparan air asin yang mengelilingi daratan benua. Dari peta di atas kita bisa melihat letak benua Afrika yang berwarna hitam dibandingkan dengan benua-benua lainnya, seperti di sebelah timurnya berwarna kuning benua Asia, di sebelah baratnya ada benua Amerika, di sebelah utaranya berwarna biru ada benua Eropa, dan di sebelah kanan bawah hijau ada benua Australia. Sehingga Afrika ini memiliki daerah sejak daerah tropis sampai dengan sedang. Dari benua-benua tersebut, urutan benua berdasarkan luasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama berwarna kuning, benua apa tadi? Benua Asia, di mana termasuk Indonesia berada di wilayah benua Asia. Yang terluas nomor 2 berwarna merah. Merah ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan. Tentunya dalam satu nama benua Amerika. Yang ketiga adalah benua Afrika yang berwarna hitam sebagai benua terluas nomor 3. Yang keempat adalah benua Eropa, di mana benua yang didominasi oleh negara-negara maju. 1 Asia, 2 Amerika, 3 Afrika, 4 Eropa, dan yang kelima adalah Australia, di mana yang kita hitung tadi adalah benua yang dihuni oleh manusia. Benua Afrika memiliki luas 30.290.000 km persegi, terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur, 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Tentunya banyak iklim di wilayah Afrika karena wilayah yang menjulang dari atas ke bawah. Pembagian wilayah di benua Afrika. Pembagian ini berkaitan dengan posisi geografisnya, terletak geografis. Dilihat dari secara geografis, Afrika bagian utara, ada Afrika bagian selatan, ada Afrika bagian tengah, Afrika bagian timur, dan Afrika bagian barat. Hingga lebih jelasnya seperti ini: biru Afrika Utara, hijau Afrika Barat, kuning Afrika Timur, merah Afrika Selatan, dan yang tengah adalah Afrika Tengah. Dari gambar tersebut kita bisa melihat di mana Afrika Selatan pasti memiliki kondisi alam yang cukup dingin karena dekat dengan wilayah kutub. Tentunya dia berada di daerah iklim sedang. Berbeda dengan di Afrika Tengah dan Afrika Timur yang di situ dilalui oleh garis khatulistiwa, tentunya pasti memiliki iklim yang cukup mirip dengan Indonesia. Karena Afrika Timur kalau dilihat dari lurus dari Indonesia berada di wilayah sebelah baratnya Indonesia melewati Samudra Hindia. Selanjutnya adalah batas-batas wilayah benua Afrika. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, sebelah selatan dengan samudra yang luas Samudra Hindia. Selanjutnya di sebelah barat masih ketemu juga dengan Samudra Atlantik. Namun nanti di sebelah timur ketemu lagi dengan Samudra Hindia, di mana dinamika penduduk Afrika memiliki
karakteristik ciri khas yang luar biasa. Kurang lebih ada 265 juta jiwa. Persebaran di Afrika penduduknya sangat tidak merata, apalagi didukung oleh kondisi alam yang kering, kurang bersahabat untuk manusia. Penduduk di Afrika lebih banyak memilih daerah-daerah yang subur seperti di sepanjang aliran Sungai Nil atau di wilayah lembah Sungai Nil, dan sedikit di daerah gurun. Tentunya kenapa? Air menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka menentukan tempat tinggal di dekat sungai. Dinamika penduduk di Afrika menunjukkan bahwasanya negara dengan penduduk dengan kualitas sangat baik. Dilihat dari HDI, Human Development Index. Di situ ada data-data yang mana menyimpulkan penduduk Afrika memiliki kualitas yang sangat baik. Keadaan tersebut dikarenakan tingginya angka kemiskinan, masih banyak konflik bersenjata yang ada di Afrika. Pengaruh interaksi antar ruang berkaitan dengan benua di Afrika, di mana kondisi perekonomian yang tidak merata memicu mobilitas penduduk antar negara di wilayah Afrika. Ini di bidang ekonomi. Di bidang sosial budaya, adanya pengaruh globalisme yang saling memberikan pengaruh antara sosial budaya masing-masing negara, ditambah lagi mobilitas penduduk yang sangat besar. Hal tersebut mempengaruhi interaksi antar ruang di benua Afrika. Di bidang politik, memicu munculnya konflik sosial dan integrasi sosial. Integrasi persatuan, konflik adalah perpecahan. Dan di bidang pendidikan di Afrika masih cukup rendah. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beragam budayanya. Tunjukkanlah rasa cinta kita untuk selalu mencintai budaya sendiri. Tunjukkan 3 contoh aktivitas siswa yang menunjukkan rasa cinta terhadap budaya sendiri. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut dalam klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari pandemi yang sedang mereda ini. Semoga kita bertemu lagi dalam waktu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.